Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi Pak Guru. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, sehat ya, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran akidah akhlak kita. Namun sebelumnya marilah kita awali dengan membaca ta'awud, dilanjutkan doa sebelum belajar, dan tadarus Quran surat Al-Ikhlas. Marilah kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik, semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan membaca sebelum belajar tadi, semoga pembelajaran kita pagi hari ini dapat berjalan lancar. Baik, saya absen terlebih dahulu ya anak-anak. Ikhlas Hamka apakah hadir? Hadir Pak. Ulul apakah hadir? Hadir. Oh, hadir ya. Baik, marilah kita lanjutkan. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi hikmah, yaitu salah satu materi dari akidah akhlak. Di sini Bapak ada salah satu gambar ilustrasi. Apakah dari anak-anak ada yang bisa menjelaskan dari gambar tersebut? Ya Pak. Baik, silahkan Hamka. Di situ mengilustrasikan perilaku memohon maaf pada seorang ibu yang anak tersebut tidak sengaja menendang bolanya ke jendela. Baik, benar sekali ya. Ini adalah salah satu penerapan dari sikap hikmah anak-anak. Seperti yang dijelaskan oleh Mas Hamka tadi. Jadi sikap hikmah salah satunya adalah berani mengakui kesalahan dan berani bertanggung jawab. Nah, di sini lebih jelasnya, Bapak akan menjelaskan mengenai materi hikmah. Secara bahasa, hikmah berarti kebijaksanaan. Menurut Abdurrahman As-Sa'di, hikmah adalah ilmu yang mempunyai manfaat dan pengetahuan yang benar, disertai akal yang lurus, kecerdasan, dan benar dalam berkata dan berbuat. Jadi di sini ilmu hikmah adalah mempunyai akal yang lurus serta kecerdasan yang benar dan berkata atau berbuat dengan benar, begitu anak-anak. Seperti kalau kita melakukan kesalahan, kita mau meminta maaf, mau menasihati seseorang, mau memberi solusi pada seseorang. Nah, ini anak-anak sekalian membuka buku model ya agar pembelajaran kita dapat berjalan lebih baik. Selanjutnya, menurut Toha Cahya Omar, hikmah adalah kebijaksanaan. Dalilnya dari surat Al-Baqarah ayat 269. Apakah dari anak-anak mau membacakan surat Al-Baqarah ayat 269 ini? Ya Pak. Baik, silahkan Mas. Billahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa man yadhakkaru illa ulul albab. Baik, Masya Allah, sangat bagus ya dari Mas Hamka tadi. Nah, dari ayat ini dapat kita ketahui yang artinya Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang bersabar dan orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Terima kasih ya Mas Hamka tadi sudah membacakannya.
Nah, dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa orang yang dianugerahi hikmah oleh Allah merupakan orang yang mempunyai karunia yang banyak. Dan orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil dari firman Allah tersebut. Selanjutnya, Bapak akan memperlihatkan bentuk-bentuk dari sikap hikmah. Yang pertama yaitu dapat menempatkan perkataan perbuatan dengan bijak. Seperti berkata dengan bijak, melakukan sesuatu hal dengan baik. Selanjutnya yaitu memberikan nasihat kepada situasi dan tempat yang tepat. Nah, di sini contohnya seperti kalau anak-anak mempunyai teman yang berbuat salah, itu tidak dinasihati di tempat yang umum anak-anak, melainkan di tempat yang hanya berdua ataupun hanya dengan 3 orang, tidak di tempat umum. Karena itu sama dengan merendahkan dia atau mempermalukan dia begitu. Selanjutnya yang ketiga yaitu dapat menempatkan dialog dan sikap sesuai dengan situasi. Di sini, semisal kita ada perkumpulan dengan orang-orang tua. Nah, di sini anak-anak harus menempatkan situasi. Tidak boleh ramai, tidak boleh lari-larian kemana-mana, seperti itu. Selanjutnya yaitu memberikan hak dengan adil dan waktu dan tepat. Semisal nih, Mas Hamka meminjam sesuatu dari Mas Ulul. Nah, harus dikembalikan tepat waktu. Nggak boleh besok-besok ya, sampai Mas Ulul ini jengkel begitu. Selanjutnya yaitu Bapak akan menjelaskan dari keutamaan hikmah sendiri. Yang pertama yaitu senantiasa memiliki sikap percaya diri. Yang kedua, dapat mengamalkan ilmu dengan baik. Yang ketiga, mudah berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya, berpikir positif. Yang kelima, jiwa penuh motivasi, seperti kalau mau belajar itu penuh semangat, motivasi, begitu anak-anak. Selanjutnya, melakukan segala sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan pertanyaan nih kepada anak-anak. Siapa yang bisa menyebutkan contoh dari hikmah itu sendiri? Apakah ada yang ingin mencoba? Siapa? Ya, silahkan. Contoh dari hikmah adalah meminta maaf apabila kita melakukan kesalahan kepada orang lain, Pak. Nah, benar sekali ya. Jadi kita harus berani meminta maaf apabila kita salah maupun orang lain itu yang salah, anak-anak. Nggak apa-apa kita kayak, aduh kok itu punya kesalahan. Kita yang meminta maaf tidak apa-apa. Daripada nanti tidak ada kerukunan antar teman begitu. Nah, selanjutnya Bapak akan membagi kelompok ya. Sepertinya waktunya sudah habis anak-anak ini ya. Jadinya Bapak lanjutkan besok saja. Jadi tugas untuk anak-anak, untuk pengganti pembagian kelompok tadi, anak-anak Bapak suruh untuk memberikan contoh nyata di masyarakat, di kampung kalian atau di desa kalian mengenai bentuk-bentuk hikmah tadi. Nah, di sini dari anak-anak apakah ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Cukup, Pak. Cukup ya. Baik. Dapat kita simpulkan bahwa hikmah itu adalah kita memiliki sifat mau menasihati seseorang, mau menempatkan bagaimana kita di suatu tempat, semisal kita ada perkumpulan dengan orang yang lebih tua dari kita tidak ramai, kita tidak ngobrol begitu dengan teman. Intinya kita harus selalu bisa menempatkan posisi kita. Nah, sekian karena waktu kita sudah habis, marilah kita akhiri pembelajaran kita pagi hari ini dengan membaca doa setelah belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin. Baik, sekian dari Bapak. Habis ini pelajaran apa, anak-anak? Pelajaran fikih, Pak. Oh ya, Bapak Firman ya? Ya. Baik, dari Bapak sekian. Kalau ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.